Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Lentera, bagaimana harinya hari ini? Semoga di tengah segala kesibukan dan lelah yang sedang dijalani, Allah tetap menjaga hati kalian agar selalu kuat dan tenang. Terima kasih karena masih setia meluangkan waktu untuk kembali membersamai Kalam Lentera sampai hari ini. Dukungan kalian lewat like, komen, dan subscribe benar-benar sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan video-video yang menenangkan serta menguatkan hati banyak orang. Jadi jangan lupa terus support channel ini ya sahabat Kalamentera, supaya semakin banyak saudara kita yang bisa ikut mendapatkan manfaat dan pengingat kebaikan di setiap pembahasan yang kita bagikan bersama. Sahabat Kalam Lentera, dalam hidup ini, manusia sering sibuk menjaga banyak hal. Ada yang sangat menjaga pekerjaannya, menjaga penampilannya, menjaga hartanya, bahkan menjaga pandangan manusia terhadap dirinya. Namun sayangnya, tidak semua orang benar-benar menjaga sesuatu yang justru paling menentukan keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Padahal semakin bertambahnya usia, semakin kita sadar bahwa dunia ini tidak benar-benar bisa memberikan ketenangan yang utuh. Ada hati yang terlihat tertawa tetapi sebenarnya lelah. Ada hidup yang terlihat baik-baik saja tetapi diam-diam terasa kosong. Dan seringkali kekosongan itu muncul karena hubungan seorang hamba dengan Allah mulai melemah sedikit demi sedikit. Karena itulah, sahabat Kalam Lentera, ada dua amalan super istimewa yang seharusnya benar-benar dijaga sampai akhir hayat. Dua amalan yang bukan hanya menjadi ibadah, tetapi menjadi cahaya hidup seseorang muslim. Yang pertama adalah menjaga sholat, dan yang kedua adalah menjaga hubungannya dengan Al-Quran. Dua amalan ini terlihat sederhana karena hampir semua muslim mengenalnya. Tetapi kenyataannya, tidak semua mampu menjaga dengan istiqomah sampai tua. Bahkan banyak yang semangat di awal, lalu perlahan lalai karena sibuk dengan urusan dunia dan kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa amal pertama yang akan dihisap di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat bukan sekadar rutinitas harian yang dilakukan 5 kali sehari, tetapi pondasi utama kehidupan bagi seorang muslim. Dan Al-Quran pun bukan hanya bacaan yang acara tertentu atau saat hati sedih saja, melainkan petunjuk hidup yang Allah turunkan agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan hidupnya. Maka ketika seseorang mulai terjaga sholat dan Al-Qurannya, sebenarnya ia sedang menjaga dirinya sendiri agar tetap dekat dengan Allah. Dan menariknya sahabat Kalam Lentera, dua amalan ini tidak membutuhkan harta yang banyak, tidak membutuhkan kedudukan tinggi, bahkan tidak memandang siapa diri kita hari ini. Orang yang merasa dirinya penuh dosa pun tetap bisa memulai memperbaiki sholatnya dan mulai kembali dekat dengan Al-Quran. Kadang, perubahan besar dalam hidup seseorang tidak dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari sujud yang mulai diperbaiki dan ayat-ayat Allah yang mulai kembali dibaca dengan hati yang lebih hidup. Sahabat Kalam Lentera, amalan super istimewa pertama yang harus benar-benar dijaga sampai wafat adalah sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakannya, tetapi benar-benar menjaganya dengan penuh kesungguhan. Karena sholat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Di tengah sibuknya dunia, di tengah banyaknya masalah hidup, Allah tetap memanggil kita 5 kali sehari untuk kembali mengingatnya. Dan betapa indahnya sebenarnya sholat itu, karena di saat manusia lain mungkin tidak memahami isi hati kita, Allah selalu membukakan pintu untuk kita datang bersujud dan bercerita kepadanya kapan saja. Namun sayangnya, banyak manusia mulai menganggap sholat hanya sebagai kewajiban biasa yang dikerjakannya dan sekedar menggugurkan tugasnya. Sholat dikerjakan terburu-buru, pikirannya kemana-mana. Lisannya membaca bacaan, tetapi hatinya tidak hadir.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amal lainnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seorang muslim sebenarnya sangat berkaitan dengan sebagaimana ia menjaga sholatnya di setiap hari. Karena sholat bukan hanya ibadah, tetapi pondasi kehidupan dan penolong hati seorang hamba. Dan menariknya, semakin seorang menjaga sholatnya, biasanya hidupnya juga perlahan berubah menjadi lebih terarah. Bukan berarti hidupnya langsung bebas masalah, tetapi hatinya lebih kuat menghadapi masalah. Karena sholat membuat seorang hamba selalu punya tempat untuk kembali ketika dunia terasa melelahkan. Saat sujud, manusia belajar merendahkan dirinya di hadapan Allah. Saat berdoa setelah sholat, manusia belajar bahwa tidak semua beban harus dipendam sendirian. Maka jangan heran jika banyak orang soleh sangat menjaga sholatnya walaupun sedang sibuk, sakit, atau berada dalam keadaan sulit sekalipun. Sahabat Kalamantera, menjaga sholat juga berarti menjaga waktunya. Karena salah satu tanda cinta seorang hamba kepada Allah adalah berusaha datang memenuhi panggilannya dengan tepat waktu. Bayangkan, jika urusan dunia saja manusia bisa disiplin dan tepat waktu, lalu mengapa seringkali panggilan Allah justru ditunda-tunda? Padahal bisa jadi keberkahan hidup seorang bukan karena hartanya yang banyak, tetapi karena ia menjaga hubungannya dengan Allah lewat sholat yang dijaga dengan penuh kesungguhan di setiap harinya. Dan mungkin inilah yang sering tidak disadari oleh banyak manusia hari ini. Karena mereka mencari ketenangan kemana-mana, mencoba menghibur diri dengan banyak hal, tetapi lupa menjaga ibadah yang sebenarnya paling mampu menenangkan hati mereka sendiri. Padahal bisa jadi, hati yang selama ini terasa kosong, perlahan akan kembali hidup ketika seorang hamba mulai memperbaiki sholatnya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Menjaga sholat bukan hanya tentang tidak meninggalkannya, tetapi juga tentang berusaha memperindah dan memperdalam kualitas sholat itu sendiri. Karena banyak orang bisa berdiri, ruku, dan sujud, tetapi belum tentu benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam sholatnya. Padahal, sholat yang paling indah adalah sholat yang membuat hati tenang ketika menjalaninya. Maka jangan berhenti hanya pada mengerjakan sholat saja, belajarlah perlahan memahami makna bacaan yang kita ucapkan setiap hari. Karena bagaimana mungkin hati bisa tersentuh jika lisan terus membaca sesuatu yang bahkan tidak pernah dipahami maknanya. Bayangkan, setiap hari kita membaca Al-Fatihah berkali-kali dalam sholat. Kita mengucapkan, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tetapi seringkali hati tidak benar-benar menghadirkan rasa bergantung kepada Allah saat mengucapkannya. Kita membaca doa ruku, doa sujud, tahiyat, semuanya berulang setiap hari. Tetapi banyak manusia yang belum pernah benar-benar belajar memahami makna dan bacaan sholat yang mereka ucapkan sendiri. Maka ketika seseorang mulai belajar makna sholatnya, perlahan sholat itu tidak lagi terasa sekedar rutinitas, tetapi menjadi percakapan hati dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Hadis ini sangat dalam maknanya, karena bagi Rasulullah, sholat bukan beban, melainkan tempat kembali dan tempat menenangkan hati. Maka, jika hari ini sholat masih terasa beban, mungkin bukan karena sholatnya yang salah, tetapi karena hati kita belum benar-benar mengenal indahnya dekat dengan Allah dalam sujud. Dan itulah mengapa belajar tentang sholat menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Bukan hanya belajar gerakannya, tetapi juga memahami ruh dan makna di balik ibadah tersebut. Sahabat Kalamantera, bahkan menghadiri majelis ilmu atau kajian tentang sholat pun termasuk amalan yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jangan pernah malu belajar memperbaiki sholat walaupun usia sudah tidak muda lagi. Jangan malu belajar tajwid, bacaan sholat, belajar khusyuk, belajar memahami doa-doa dalam sujud, karena semua itu adalah bagian dari usaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan semakin seseorang memahami sholatnya, biasanya semakin lembut pula hatinya dalam menjalani kehidupan. Dan mungkin inilah yang membedakan antara orang yang hanya mengerjakan sholat dengan orang yang benar-benar menjaga sholatnya. Yang satu hanya menjadikan sholat sebagai kewajiban harian, sedangkan yang satu lagi menjadikan sholat sebagai tempat pulang ketika hidup terasa melelahkan. Karena hati yang sudah menikmati indahnya sholat, biasanya akan selalu rindu untuk kembali bersujud kepada Allah. Sahabat Kalam Lentera, selain menjaga sholat, amalan super istimewa kedua yang harus benar-benar dijaga sampai wafat adalah menjaga hubungannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sekedar kitab untuk dibaca ketika waktu luang atau saat hati sedang sedih saja. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang Allah turunkan agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Dan betapa banyak manusia hari ini terlihat sibuk mengejar dunia, tetapi hatinya tetap kosong karena terlalu jauh dari Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada ketenangan, ada jawaban, ada nasihat, dan ada cahaya yang mampu menghidupkan hati seorang hamba. Namun sayangnya, banyak orang yang merasa minder untuk mulai belajar Al-Quran karena usianya sudah tidak muda lagi atau karena merasa bacaannya masih terbata-bata. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan tetap mendapatkan 2 pahala. Hadis ini menunjukkan betapa Allah sangat menghargai usaha seorang hamba yang mau belajar mendekat kepada Al-Quran walaupun perlahan-lahan. Maka jangan pernah malu memulai dari nol, karena yang paling penting bukan seberapa cepat kita bisa membaca dengan sempurna, tetapi seberapa tulus hati kita ingin kembali dekat kepada kalamnya Allah. Hubungan dengan Al-Quran juga bukan hanya tentang belajar membaca huruf demi hurufnya saja, tetapi bagaimana seorang hamba mulai mencintai waktu-waktu bersama Al-Quran. Ada orang yang merasa tenang ketika mendengar lantunan ayat-ayat Allah, ada yang perlahan menangis ketika membaca terjemahannya, ada yang merasa hatinya lebih hidup setelah rutin membaca beberapa ayat di setiap hari. Dan semua itu adalah tanda bahwa Al-Quran sedang mulai menyentuh hati seorang hamba, karena Al-Quran memang bukan sekadar bacaan biasa, melainkan kalam Allah yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melembutkan hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Al-Quran sepanjang hidupnya. Maka jangan heran jika banyak ulama dan orang soleh yang menjaga waktunya bersama Al-Quran walaupun mereka sibuk dengan urusan dunia. Karena mereka tahu bahwa hati manusia sangat mudah keras jika terlalu jauh dari ayat-ayat Allah. Dan semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, biasanya hidupnya juga perlahan menjadi lebih tenang dan lebih terarah. Dan mungkin inilah yang sering dilupakan banyak manusia hari ini. Mereka mencari ketenangan lewat banyak hal, tetapi lupa membuka Al-Quran yang selama ini tersimpan di rumah mereka sendiri. Padahal bisa jadi jawaban dari kegelisahan yang mereka rasakan selama ini ada di ayat-ayat Allah yang jarang mereka baca dan renungkan dengan sungguh-sungguh. Sahabat Kalam Lentera, menjaga hubungan dengan Al-Quran juga berarti berusaha memahami makna dan pesan yang Allah sampaikan di dalamnya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan suara yang indah, tetapi juga direnungkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manusia mampu membaca ayat demi ayat dengan lancar, tetapi hidupnya masih jauh daripada nilai-nilai Al-Quran itu sendiri.
Padahal tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran bukan sekedar agar manusia pandai menghafalkannya atau melafalkannya, tetapi agar hati manusia berubah menjadi lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Ketika seseorang mulai belajar memahami isi Al-Quran, ia akan menyadari bahwa Allah sebenarnya sangat memahami keadaan hambanya. Dalam Al-Quran ada ayat tentang kesedihan, tentang rasa takut, tentang harapan, tentang sabar, bahkan tentang bagaimana menghadapi luka kehidupan. Maka jangan heran jika banyak orang yang hatinya perlahan menjadi lebih tenang setelah mulai rutin membaca dan mentadaburi Al-Quran, karena setiap ayat yang Allah turunkan sebenarnya adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau merenungkannya dengan hati yang terbuka. Sahabat Kalam Lentera, Al-Quran juga mengajarkan manusia untuk memperbaiki akhlaknya, mengajarkan bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana menjaga lisan, bagaimana menghadapi ujian hidup, dan bagaimana tetap rendah hati walaupun memiliki banyak kelebihan. Maka orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran seharusnya bukan hanya berubah bacaan lisannya, tetapi juga berubah sikap dan cara hidupnya. Karena Al-Quran yang benar-benar masuk ke dalam hati biasanya perlahan akan terlihat dalam perilaku sehari-hari seseorang. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang. Dan salah satu cara yang paling indah untuk mengingat Allah adalah melalui Al-Quran. Karena setiap ayat yang dibaca sebenarnya sedang menghubungkan hati seorang hamba dengan Robnya. Maka jangan biarkan hari-hari kita terlalu jauh dari Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat sehari, tetaplah jaga hubungan itu. Karena hati manusia sangat mudah gelap jika terlalu lama jauh dari cahaya petunjuk Allah. Dan mungkin inilah yang membedakan antara orang yang hanya sesekali membaca Al-Quran dengan orang yang benar-benar mencintainya. Yang satu membaca ketika sempat, sedangkan yang satu lagi merasa ada yang kurang jika sehari saja tidak bersama Al-Quran. Karena hati yang sudah mencintai kalam Allah biasanya akan selalu rindu untuk kembali mendengar, membaca, dan memahami ayat-ayatnya dalam setiap keadaan hidupnya. Sahabat Kalam Lentera, pada akhirnya menjaga sholat dan menjaga Al-Quran bukan hanya tentang menjalankan ibadah rutin di setiap hari. Lebih dari itu, dua amalan ini sebenarnya adalah cara Allah menjaga hati seseorang hamba agar tidak terlalu jauh tenggelam dalam kerasnya kehidupan dunia. Karena dunia ini sangat mudah membuat manusia lalai. Hari demi hari berlalu dengan kesibukan yang tidak ada habisnya, pikiran jenuh dengan urusan pekerjaan, keluarga, masalah hidup, dan berbagai tekanan lainnya. Jika hati tidak dijaga dengan sholat dan Al-Quran, perlahan manusia bisa kehilangan arah tanpa disadari. Dan menariknya, sahabat Kalam Lentera, orang yang benar-benar menjaga sholat dan Al-Quran biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Bukan berarti hidupnya tidak punya masalah, tetapi hatinya lebih kuat menghadapi masalah, karena ia punya tempat untuk kembali ketika lelah. Ia punya ayat-ayat Allah yang menenangkan pikirannya. Ia punya sujud yang membuat dadanya terasa lebih lapang. Maka jangan heran jika banyak orang soleh terlihat tenang, walaupun hidupnya penuh ujian, karena mereka menjaga hubungannya dengan Allah lewat dua amalan besar ini. Sahabat Kalam Lentera, mungkin hari ini kita belum menjadi pribadi yang benar-benar baik. Mungkin sholat kita masih sering tergesa-gesa. Mungkin hubungan kita dengan Al-Quran juga masih naik turun. Tetapi jangan menyerah untuk terus memperbaikinya perlahan-lahan. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling cepat berubah, tetapi siapa yang terus mau kembali dan berusaha mendekat kepadanya. Dan seringkali perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai dari langkah kecil yang dijaga terus-menerus dengan penuh kesungguhan. Maka mulai hari ini, coba paksa diri kita untuk lebih menjaga sholat walaupun sedang sibuk. Luangkan waktu untuk kembali membaca Al-Quran.
walaupun hanya beberapa ayat. Belajar memahami makna bacaan sholat sedikit demi sedikit, dengarkan kajian tentang Al-Quran dan ibadah agar hati terus hidup, karena hati manusia sangat mudah keras jika terlalu lama sibuk dengan dunia tanpa diisi dengan cahaya dari Allah. Dan bisa jadi ketenangan yang selama ini kita cari sebenarnya sedang menunggu kita di balik sujud dan ayat-ayat Allah yang mulai kita jaga dengan sungguh-sungguh. Hidup manusia sebenarnya tidak panjang. Waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa. Hari demi hari berganti. Usia terus bertambah. Dan tanpa kita sadari, semakin dekat dengan akhir perjalanan hidup ini. Maka sesungguhnya beruntung orang-orang yang sekarang mulai menjaga hubungan mereka dengan Allah lewat sholat dan Al-Quran. Karena ketika dunia perlahan meninggalkan kita, dua amalan inilah yang akan tetap setia menemani dan menjadi cahaya dalam perjalanan menuju akhirat nanti. Sahabat Kalam Lentera, mungkin hari ini kita belum sempurna dalam menjaga sholat. Mungkin bacaan Al-Quran kita masih terbata-bata. Mungkin hati kita masih sering lalai dan mudah futur. Tetapi jangan pernah merasa terlambat untuk kembali memperbaiki diri. Karena Allah sangat mencintai hamba yang mau kembali mendekat kepadanya walaupun perlahan. Maka jangan lelah belajar memperbaiki sholat. Jangan malu belajar membaca dan memahami Al-Quran walaupun usia sudah bertambah. Karena orang yang terus belajar agama dan memperbaiki ibadahnya sebenarnya sedang mempersiapkan cahaya untuk dirinya sendiri di akhirat nanti. Dan betapa indahnya jika suatu hari nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan masih menjaga sujud dan masih dekat dengan kalamnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya yang sangat layak diperjuangkan oleh setiap muslim sampai akhir hayatnya. Terima kasih sahabat Kalam Lentera yang sudah menemani video ini sampai akhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu menjaga sholatnya, mencintai Al-Qurannya, dan istiqomah berada di jalan kebaikannya sampai akhir hayat nanti. Semoga Allah melembutkan hati kita ketika membaca ayat-ayatnya, menghadirkan kekhusyuan dalam setiap sujud kita, dan menjadikan dua amalan ini sebagai cahaya yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dan bagi sahabat Kalam Lentera yang saat ini sedang berjuang memperbaiki diri perlahan-lahan, semoga Allah mudahkan langkahnya, dikuatkan hatinya, dan digantikan setiap rasa lelahnya dengan keberkahan hidup serta ketenangan yang luar biasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, sahabat Kalam Lentera, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat tercinta agar semakin banyak yang tersentuh untuk kembali menjaga sholat dan Al-Qurannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.